gitu kan. Juga insya Allah nanti jadi ladang pahala buat Mamat ya, karena sudah memberikan pengalamannya, ilmunya gitu ke teman-teman mahasiswa di sini. Jadi saya minta tolong ya, terima kasih banyak Mamat sudah berkenan untuk bisa join secara daring di mata kuliah pengelolaan dan manajemen laboratorium fisika. Nah, mungkin langsung saya iniin ke Cynthia ya. Mat. Ya, Bu. Masih single? Alhamdulillah masih, Bu. Aduh. Oke, Sin, silakan. Baik. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat kepada Kak Rahardi Rahmat selaku narasumber untuk materi kuliah untuk perkuliahan kamu hari ini. Dan terhormat juga kepada Bu Popi selaku dosen mata kuliah pengelolaan manajemen laboratorium. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV Kak Rahardi Rahmat terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Di saya belum. Nggak tahu di yang lain. Belum, Sin. Oh, belum. Ya udah saya aja coba. Oke, Bu. Saya aja ya. Baik, Ibu. Saya bantu. Udah deh tuh Sin baru muncul. Tapi, nah ya berhentiin dulu. Sudah, Ibu, jadi aku berhentikan. Iya tadi muncul tapi nggak kelihatan. Oke, ini ya. Silakan. Share screen-nya kelihatan? Belum. Ya, terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Bentar, Bu, loading. Udah terlihat? Cin? Bentar, Bu, masih loading di aku, Bu. Oke, udah. Oke, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Rahardi Rahmat. Kak Rahardi Rahmat adalah seorang laboratorium di Sekolah SMA GIS 2 Serpong, Tangerang Selatan. Saya banyak belajar tentang laboratorium saat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Di sini terdapat nomor telepon Kak Rahardi Rahmat, email dari Kak Rahardi Rahmat, dan tempat tinggal dari Kak Rahardi Rahmat. Lalu ada pendidikan 2007 sampai 2013. Kak Rahardi Rahmat menempuh pendidikan di SDN Sisalak 2. 2013 sampai 2016 menempuh pendidikan di SMPN 2 Cimanggu. 2016 sampai 2019 menempuh pendidikan di MAN 2 Cilacap jurusan IPA. 2019 sampai 2023 menempuh pendidikan di Universitas Inovasi PGRI jurusan Pendidikan Fisika. Kak Rahardi Rahmat memiliki keahlian yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Hobinya itu olahraga dan musik. Pengalamannya 2019 sampai 2021 sebagai anggota kaderisasi dan anggota kewirausahaan di Unitas Pendidikan Fisika. 2021 hingga 2022 Ketua UKM Futsal Unindra. 2022 hingga 2023 Aslep Fisika sebagai koordinator laboratorium. 2024 hingga sekarang menjadi laboran di SMA 2 GIS 2. Baik, itu sedikit CV dari Kak Rahardi Rahmat. Oke, selanjutnya langsung ke materi. Baik, untuk Kak Rahardi Rahmat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, thank you Cynthia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How Good are you today? morning. I'm fine. Okay, hopefully we are all in good health today ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Okay, before we start the lesson, maybe I would like to introduce again ya myself. Okay, my name is Rahari Rahmat. You can call me Kak Rahardi, Kak Rahmat, Kak Mamat, whatever lah ya, anything. Okay, on this occasion I will deliver material about laboratory management ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan ya materi tentang manajemen laboratorium. Dan sebelumnya saya mohon maaf jam 8 saya baru bisa join karena memang setiap pagi di sini ada aktivitas ya, ada daily activity yang dilakukan oleh siswa dan kebetulan saya juga di sini diamanahkan sebagai cybernya gitu atau dokumentasinya ya. Jadi setiap pagi, setiap ada kegiatan saya selalu ada di kegiatan itu untuk mendokumentasikan, mengedit dan yang lainnya begitu ya. Oke, jadi kali ini kita akan coba untuk sharing ya, karena kita di sini berbagi ilmu juga ya tentang laboratorium. Mungkin di sini juga ada yang jadi aslib, ada? Sekarang sekelas, Mat. Masya Allah. Berarti udah jago semua nih. Jadi ada sebenarnya dari masalah anak-anak teknik yang minta diajarin fisika gitu. Jadinya mahasiswa semester 6 terutama yang reguler ini kayaknya hampir sekelas jadi aslab karena kan tahu sendiri mahasiswa fisika sedikit sementara mahasiswa teknik banyak. Jadi ya mau nggak mau nih semester 6 dan semester 8 itu rata-rata jadi aslab. Aslab banget. Ya. Ya, alhamdulillah di sisi lain itu kan menjadi tambahan juga buat kita belajar gitu ya. Jadi jangan disia-siakan lah ya. Jadi ada prodi lain yang datang ke kita ya udah kita sambut ya. Jadi kita bisa memanfaatkannya itu. Oke, masuk ke materi. Mungkin saya akan share screen ya. Saya coba share screen sebentar. Still. Oke, udah terlihat jelas? Terlihat. Oke, udah ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Jadi kita santai ya di sini. Nanti kalau memang ada yang bertanyakan silahkan tanyakan. Oke, kita masuk ke materi tentang manajemen laboratorium. Nah, jadi manajemen laboratorium apa sih? Jadi manajemen laboratorium atau kita sebut dulu laboratorium sekolah adalah suatu ruangan atau fasilitas yang disediakan oleh sekolah dirancang untuk kegiatan eksperimen, observasi, praktikum dalam proses pembelajaran ya, terutama pembelajaran sains. Nah, kita pasti fisika gitu ya khususnya pasti akan ada praktikum gitu ya. Fisika karena kita dulu saya dulu prodi pendidikan fisika maka ada praktikum dan sama di sini pun ya ketika pelajaran IPA terus ada fisika, ada kimia, ada biologi pasti ada praktikum gitu. Karena ketika kita belajar teori aja kadang bosen, makanya kita ada praktikum ya untuk eksperimen di sekolah gitu. Kemudian di laboratorium sekolah itu punya ciri-ciri ya. Yang pertama dilengkapi dengan alat dan bahan praktikum. Nah, tentunya di lab itu ada alat-alat ya yang menunjang kegiatan praktikumnya. Kemudian ada peraturannya juga. Jadi nggak sembarangan kita masuk ke lab tiba-tiba tanpa peraturan sehingga ya kalau misalnya kita nggak ada aturannya nanti sembarangan orang gitu ya masuk. Dan kemudian adapun teori-teori prakteknya ya, cara penggunaan bahan dan lainnya, alat dan bahan dan lainnya. Nah, kemudian tentu ya untuk
laboratorium sekolah ini punya tujuannya tersendiri. Yang pertama untuk memberikan pengalaman ya langsung kepada siswa dalam menerapkan konsep yang dipelajari, dan kemudian melatih keterampilan ilmiah seperti teliti, jujur, dan bertanggung jawab, dan meningkatkan pemahaman siswa melalui pembelajaran berbasis praktik. Itu ya untuk tujuan dari laboratorium sekolah. Oke, kemudian peran laboratorium sekolah dalam pembelajaran sains itu meningkatkan pemahaman konsep, melatih keterampilan proses sains, menumbuhkan sikap ilmiah, mengembangkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan motivasi belajar, menghubungkan teori dengan praktik. Nah, tentunya salah satunya nih yang menarik mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, contohnya di kita deh di fisika sendiri ya, prodi fisika sendiri, kita kan sekarang banyak nih buat alat, ngembangin alat. Nah, itu salah satu bentuk dari kreativitas dan inovasi ya. Dan juga banyak yang juara lah di berbagai tingkat. Nah, itu suatu kebanggaan ya, suatu pencapaian bagus gitu untuk kita gitu, di mana kita mampu meningkatkan ataupun mengembangkan alat-alat yang sudah ada menjadi alat yang lebih inovatif, dan sehingga bisa digunakan di lingkungan masyarakat gitu. Oke. Kemudian, nah ini tadi kemudian berikutnya itu tujuan manajemen laboratorium. Nah, ini contoh kecil gambaran lab ya. Ini lab fisika ya. Lab fisika itu ada kit-kitnya juga. Jadi ada kit optik, ada kit mekanika, ada kit listrik. Nah, tujuan dari laboratorium sekolah itu memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menerapkan konsep yang dipelajari ya. Tujuan manajemen laboratorium ya, menjamin keamanan dan keselamatan, mengoptimalkan penggunaan alat dan bahan, mendukung proses pembelajaran sains, menjamin ketersediaan dan keberlanjutan praktikum, meningkatkan efisiensi dan produktivitas laboratorium, mendukung evaluasi dan perencanaan pengembangan. Nah, jadi meningkatkan pemahaman konsep ini, di sini kan siswa mengamati dan mengalami fenomena ilmiahnya secara langsung gitu. Kira-kira tuh gambaran di dunia nyata tuh seperti ini gitu. Makanya kita coba untuk menggambarkan ya bagaimana keadaan ataupun fenomena yang ada gitu. Dan kemudian melatih nggak ada. Oke. Kemudian kita juga mengoptimalkan penggunaan alat dan bahan itu, jadi kita mengamati dengan teliti ya, alat dan bahannya, kemudian prosesnya, terus reaksi yang terjadi itu seperti apa. Jadi kita mengoptimalkan penggunaan alat dan bahannya, dan kemudian mendukung pembelajaran sains. Nah, di sini kalau kita terlalu banyak teori kadang kan boring juga gitu. Akhirnya ya kita menggunakan proses praktikum ya untuk pembelajaran sains yang lebih tergambarkan gitu, teranalogikan dengan baik. Dan kemudian menjamin kesediaan dan keberlanjutan praktikum. Nah, jadi tentunya ketersediaan alat dan bahan ini ya yang perlu diperhatikan juga oleh laboran. Kita tuh harus bisa menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Ya, jadi ketika mau praktikum ya kita harus cek dulu nih apa-apa saja yang dibutuhkan ketika mau praktikum, dan disiapkanlah alat dan bahan itu supaya ketika praktikum udah nggak nyari lagi, udah nggak nyoba-nyoba alat lagi. Jadi semuanya sudah terkalibrasi dan siap digunakan. Oke. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas laboratorium. Nah, jadi untuk mengefisiensi ini kita juga harus tahu aturannya ya. Jadi kadang ada juga yang main sembarangan gitu tanpa kita ketahui gitu. Padahal sudah ada aturannya. Nah, kita juga harus bisa mengawasi juga ya, kegiatan praktikumnya, jangan sampai bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan malah digunakan. Gitu.
kemudian mendukung evaluasi dan perencanaan pengembangan. Nah, ini salah satu bentuk inovasi ya. Jadi apa sih hal-hal yang kurang di pembelajaran sebelumnya atau praktikum sebelumnya sehingga kita bisa diperbaiki di next praktikum, dan kemudian perencanaan pengembangannya kira-kira inovasi apa nih yang bisa kita buat gitu, apa yang bisa kita rancang sehingga menjadi suatu hal yang baru dan menyenangkan gitu. Nah, itu tujuan dari manajemen laboratorium. Oke, nah kemudian juga di laboratorium itu ada struktur ya, ada strukturnya juga gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu untuk manajemen laboratorium dengan menggunakan struktur. Nah, jadi struktur ini berisikan ada kepala sekolah, ada kepala laboratorium, nah ada guru mata pelajaran, ada laboran atau teknisinya, dan peserta didiknya. Nah, jadi kepala sekolah ini tugasnya itu mengambil keputusan tertinggi dan pengawas keseluruhan laboratorium. Nah, karena di sini ini ada 3 laboratorium ya, ada fisika, kimia, biologi. Jadi satu gitu ya, bisa misah fisika 1, kimia 1, biologi 1. Nah, itu harus tetap diawasi ya. Kemudian perannya juga ini untuk kepala sekolah itu menyetujui anggaran, kebijakan, dan pengadaan alat ataupun bahan laboratorium. Nah, tentunya kan ketika kita kekurangan bahan, kekurangan alat, ya kita membuat sebuah rencana ya, rencana anggaran pengajuan untuk melengkapi alat dan bahan yang belum ada. Nah, kemudian ada koordinator laboratorium atau kepala laboratorium, itu tanggung jawabnya mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan laboratorium. Nah, jadi kita tuh ketika ingin menggunakan laboratorium tentu ada jadwal-jadwal tertentu ya. Jadi misalkan fisika nih nanti digunakan di hari ini, kimia digunakan di hari ini, biologi digunakan hari ini. Jadi ada kalendernya. Jadi dalam satu semester itu terjadwal tuh di hari apanya, di bulan apanya kegiatan praktikum itu akan dilakukan supaya tidak bentrok ya, supaya tidak bentrok. Dan kemudian ada guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan praktikum sesuai materi praktikumnya. Ya, jadi LKPD-nya nih, LKPD yang dibuat sama guru atau langkah kerjanya ya, langkah kerjanya itu dibuat sama guru ya. Untuk kegiatan praktikumnya, mulai dari tata caranya, langkah-langkah, dan hasilnya itu dirancang oleh guru dan guru yang menilai. Dan kemudian ini laboran itu bertanggung jawab menyiapkan, mengatur, dan merawat alat dan bahan laboratorium. Nah, ini nih laboran yang tugasnya meriksa-meriksa alat-alat dan bahan ya. Kira-kira alatnya masih bagus enggak? Kira-kira bahannya belum expired kah? Ataukah alatnya ini rusak atau bagaimana? Nah, itu laboran ngecek-ngecek dan juga nyatetin semua ya, inventarisir alat dan bahan yang ada. Nah, kemudian ada peserta didik. Oh, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mr. Kunju. Oke, kemudian yang terakhir itu peserta didik ya. Peserta didik ini ya tugasnya atau tanggung jawabnya itu melaksanakan praktikum ya, melaksanakan praktikum dengan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Tentunya memiliki peran juga menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, keamanan, dan lainnya ya. Jadi nggak sembarangan di laboratorium. Kadang kan kalau siswa SMA itu masih seru-serunya gitu untuk bermain-main tanpa melihat kondisi dan situasi gitu. Makanya harus ditegaskan gitu kepada mereka, jangan main-main di lab gitu. Karena memang banyak alat-alat yang rentan untuk rusak gitu ketika salah penggunaannya. Oke. Nah, kemudian ini ada komponen manajemen laboratorium. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan ini ada pengadaan alat dan bahan. Nah, jadi tentunya ketika kita merencanakan sesuatu, nah kita harus tahu juga nih apa yang kita rencanakan, apa yang kita butuhkan. Nah, seperti di sini perencanaan pengadaan alat dan bahan. Kayak misalkan contoh
Mister dong, tolong ini siapkan larutan HCl sama larutan NaOH dong. Oh ya, oke. Kita siapkan. Nah, itu salah satu perencanaan ya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, bahan-bahan yang dibutuhkan itu harus disediakan. Dan kemudian ada pengorganisasian atau pembagian tugas. Nah, di sini tadi kita lihat lagi dari struktur ya. Nah, strukturnya di sini sudah ada tugasnya, sudah ada peran-perannya. Nah, makanya kenapa menjadi bagian komponen dari manajemen laboratorium. Oke. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini mengenai prosedur praktik dan pemakaian laboratorium. Nah, dalam tahap pelaksanaannya tentu ada prosedurnya. Kayak misal kita harus menggunakan jas lab, kemudian sarung tangan kalau memang diperlukan, masker dan yang lainnya gitu ya. Kemudian ada pengawasan. Nah, jadi di pengawasan ini evaluasi dan pengendalian. Nah, kita ketika melaksanakan praktikum di lab, tentu kita juga harus bisa mengawasi ya. Kira-kira alat ini praktiknya gimana sih? Sesuai prosedur kah atau tidak kah? Nah, ketika tidak sesuai prosedur ya kita harus mengingatkannya gitu. Kemudian pengelolaan alat dan bahan. Jadi pengelolaan alat dan bahan ini proses perencanaan, pengorganisasian, manfaatan dan pengawasan terhadap alat dan bahan yang digunakan dalam suatu kegiatan seperti eksperimen laboratorium, proses produksi, kegiatan pembelajaran atau proyek teknis. Nah, jadi pengelolaan alat dan bahan ini ada 6 ya. Yang pertama ada inventarisasi. Nah, inventarisasi ini merupakan pencatatan alat dan bahan yang tersedia di laboratorium. Nah, jadi setiap semester atau mungkin setiap minggu ya gitu, baiknya setiap minggu gitu. Itu kita cek nih. Misalkan di lab fisika dulu, lab fisika ada kit, ada optik, ada kit listrik, terus ada catu daya dan sebagainya. Nah, itu dicatat semua ketika udah lab fisika udah nih, langsung pindah ke lab-lab lain. Nah, nyatet semua barang yang tersedia di lab. Kemudian penyimpanan. Jadi proses penyimpanan itu juga sebaiknya harus sesuai ya. Jadi yang kering sama yang kering, yang basah sama yang basah, atau misalkan larutan kimia kita simpen dengan larutan misalkan asam dengan asam, basah dengan basah, nah gitu, supaya tidak adanya terjadi reaksi gitu, dikhawatirkan terjadi reaksi ya. Jadi makanya penyimpanan alat dan bahan itu juga harus sesuai gitu. Nah, kemudian pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini kita juga harus bisa menjaga nih, bisa merawat ketika memang sudah kotor, misalkan mikroskop udah mulai kotor, sebaiknya ya dibersihkan. Kemudian gelas-gelas yang sekiranya udah mulai retak-retak nih, nah, udah tuh nggak usah digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian penggunaan. Nah, penggunaan ini juga harus benar ya. Jadi nggak sembarangan ya. Ketika kita misalkan mau menggunakan mikroskop, wah muter-muter tuh. Kadang kan ketika kita mau memindahkan lensa atau zoom yang lebih besar kan harus diputar-putar. Nah, itu kadang ada yang kurang hati-hati, atau ketika ngezoomnya itu terlalu bawah sehingga membentur kacanya, itu nyampe pecah. Nah, itu jangan sampai gitu. Jadi harus sesuai prosedural untuk penggunaannya. Dan kemudian ada pengawasan dan pengendalian yang seperti tadi udah disampaikan. Kemudian pengadaan dan pengawasan. Nah, pengadaan juga penting ya untuk kelancaran kegiatan praktikum. Oke, nah manajemen keselamatan K3 laboratorium. Nah, jadi kita juga harus bisa ya mengidentifikasi bahaya dan penilaian risikonya gitu ketika alat dan bahan ini tuh digunakan. Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu gitu. Ternyata ini tuh reaksinya begini loh, korosif kah atau beracun kah atau iritan kah. Nah, itu kita harus bisa mengidentifikasi gitu ya cairan-cairan yang memang berbahaya untuk digunakan ke bagian tubuh kita gitu, atau ke tangan gitu, atau mungkin bisa ke mata dan yang lainnya. Nah,
Jadi identifikasi bahaya dari penilaian risiko ini, yang pertama kenali bahan alat yang berbahaya ya. Jadi jangan sampai kita main pegang-pegang aja nih, pegang-pegang, ini mah air doang, ternyata tangannya langsung korosif, langsung rusak gitu ya, langsung mengkerut, langsung gosong bahkan gitu. Jadi jangan sampai ya. Kemudian peralatan keselamatan. Nah, peralatan keselamatan ini ya contohnya kayak sarung tangan, kayak masker, gas lab juga gitu. Jadi itu yang harus digunakan gitu ketika di lab. Kemudian ada tata tertib dan prosedur kerja aman. Nah, tata tertib itu biasanya memang sudah tercantum ya atau sudah ada gitu di lab. Jadi itu bisa dibacakan gitu ataupun bisa suruh baca dulu anak-anak gitu gimana nih aturan atau tata tertib yang ada di lab supaya mereka paham dan enggak sembarangan gitu ya. Kemudian ada pelatihan dan edukasi. Nah, jadi tentunya dalam cara penggunaan alat-alat ataupun pengaman gitu pasti harus ada edukasinya dulu gitu supaya pas gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita ini mengarahkan untuk silahkan gunakan ini tapi nggak dikasih tahu dulu. Nah itu nanti malah salah ya penggunaannya. Jadi takutnya malah berbahaya bagi siswanya sehingga ya nggak pas gitu, nggak cocok, nggak sesuai untuk penggunaannya. Kemudian pengawasan dan audit. Nah jadi pengawasan audit ini seperti kita ngecek lagi alat-alat yang memang digunakan untuk perlindungan ya atau alat keselamatannya. Kira-kira misalkan apar alat pemadam kebakaran, misalkan ini habis atau udah kering atau udah nggak bisa digunakan, nah itu harus dicek. Kemudian sarung tangannya kayaknya udah bolong-bolong, udah nggak bisa digunakan, nah itu harus diganti gitu. Dan masker dan lainnya, kacamata juga itu komponen penting ya untuk perlindungan diri gitu di laboratorium. Kemudian ada penanganan keadaan darurat. Nah ini alhamdulillah sampai saat ini belum terjadi dan jangan sampai gitu. Jadi kalau memang terjadi kita juga harus tahu nih bagaimana penanganan keadaan darurat yang terjadi gitu. Kayak misalkan nih tangan si ini kena cairan ini nih, tolong dong diapakan. Nah, itu juga harus bisa dipahami ya. Oke. Kemudian nah mengenai tata tertib laboratorium, jadi sudah disampaikan juga. Jadi mulai dari persiapan dan kehadiran itu juga harus sesuai ya. Jadi kalau yang telat-telat mah mending nggak usah dimasukin gitu ya, nggak usah masuk, nggak usah ikut praktikum karena dikhawatirkan takut mengganggu jalannya praktikum. Kemudian ada ketertiban dan keselamatan, kemudian penggunaan alat dan bahan. Nah, dan setelah praktikum juga biasanya harus diberesin ya alat-alatnya gitu, harus dicuci, harus benahi lagi supaya tidak berantakan, berceceran ataupun malah berjatuhan, nggak rusak gitu. Itu jangan sampai. Jadi karena kalau rusak ya nanti itu masuk ke sanksi ya. Jadi sanksinya itu ketika seseorang yang memecahkan atau merusak alat itu ya harus diganti, itu menjadi salah satu konsekuensinya gitu ya ketika ada keteledoran yang terjadi gitu. Nah, ini merupakan contoh jadwal penggunaan lab dan logbook. Nah, jadi ini jadwal penggunaan laboratoriumnya, ada kalender kegiatan praktikum laboratorium SMA Global Islamic School 2 tahun ajaran 2024-2025. Nah, jadi dalam satu semester itu saya sering membuat kalendernya. Jadi misalkan kita kan tahun ajaran baru itu dimulai dari bulan Juli ya, dari bulan Juli itu sampai Juni dibuat tuh. Di bulan Juli itu ada praktikum apa, misalkan di bulan Oktober nih tanggal 15 ada praktikum kimia. Nah, kemudian di tanggal 21 ada kimia juga, kemudian tanggal 22 ini ada fisika kimia ini kondisi di mana kegiatan praktikum itu ada 2 kali dalam sehari ya. Makanya saya namain fiski.
Kemudian tanggal 23 ada praktikum fisika, 24 ada biologi. Nah, itu salah satu contohnya ya, kegiatan praktikum yang ada di kalender. Nah, jadi supaya tahu nih, kita bisa menyiapkan juga alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum di tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ada logbooknya ya. Logbook itu penggunaan alat dan bahannya. Nah, selama praktikum itu kira-kira alat dan bahan yang digunakan apa aja nih? Kayak misalkan tanggal 26 Juli 2024 dengan judul uji coba kerja enzim katalase. Nah, gurunya siapa, kelas berapa, dan alat dan bahan yang digunakan. Tabung reaksi itu ada berapa, rak tabung reaksi ada berapa, pipetnya ada berapa, kaki tiganya ada berapa, kawat kesanya ada berapa, buncanya ada berapa, dan yang lainnya. Nah, jadi itu harus diperhatikan ya, supaya setelah penggunaan kita tahu gitu, barang-barang yang digunakan itu berapa dan kembalinya berapa. Jadi jangan sampai dipakainya berapa, misalkan dipakainya 24, yang balik 22. Nah, itu jangan sampai ya. Oke, kemudian ada form peminjaman alat. Nah, misalkan ada yang mau minjam alat ya, kita ada formnya juga ya. Jadi supaya jelas tuh alatnya kemana. Kayak misal kalau di sini kan kebetulan emang tergabung semua unit ya. Ada dari PGK, dari SD, SMP, SMA. Nah, kadang SMP itu pernah atau sering minjam alat gitu, karena memang di SMA itu cukup lengkap ya alatnya, jadi mereka sering minjem ke kita alat-alat untuk kegiatan praktikumnya. Nah, makanya kita catat nih di kartu peminjaman alat praktikum laboratorium supaya ya kita tahu nih yang dipinjamnya berapa dan yang baliknya berapa, supaya tidak ada kehilangan ya, dan kita mau pakai pun ada gitu alatnya. Nah, ini untuk contoh jadwal penggunaan dan logbooknya. Oke, kemudian masuk ke evaluasi dan pengembangan. Jadi evaluasinya yang pertama fasilitas dan peralatan. Nah, selama kegiatan berlangsung itu kira-kira fasilitas apa sih yang memang kurang memadai gitu. Nah, kalau misalkan wah kelistrikannya di meja ini nggak jalan nih, tolong diperbaiki ya misalkan. Kemudian peralatannya, alatnya ini pipetnya nih, karetnya udah mulai mengkerut nih, udah nggak bisa dipakai gitu. Nah, itu juga harus diperbaiki gitu. Kemudian kegiatan praktikum atau risetnya. Nah, jadi kira-kira di pelaksanaan praktikumnya anak-anak gimana, berjalan dengan lancarkah, banyak ributkah atau banyak apakah. Nah, itu harus dievaluasi juga untuk ya kita bisa menambahkan aturan baru atau sanksi lain gitu untuk anak-anak supaya kegiatan praktikumnya itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian penggunaan bahan dan limbah. Nah, penggunaan bahannya ini gimana nih anak-anak, sesuaikah atau bagaimana, itu juga harus diperhatikan ya, karena terlalu banyak menggunakan bahan juga boros juga gitu kan, karena kebutuhannya itu kan banyak kelas gitu, sehingga kita harus bisa juga mengefisiensi penggunaan alat dan bahannya. Dan juga untuk sampah-sampahnya nih, limbahnya juga harus dibuang dengan benar ya, jadi jangan sampai ngebuangnya sembarangan, misalkan ke wastafel, buang-buang tisu atau buang benda-benda yang susah mengurai, itu jangan sampai, takutnya menyumbat ya gitu, sehingga nanti bisa mengganggu juga kegiatan praktikum. Kemudian ada SDM-nya ya, sumber daya manusianya juga harus dievaluasi, mulai dari gurunya, mulai dari teknisi, laboran, dan macam lain halnya ya, itu juga harus dievaluasi apakah sesuai dengan prosedurkah atau tidak kegiatan praktikum berjalan. Kemudian ada sistem administrasinya. Nah, tadi sistem administrasi itu kayak jadwal, kayak contoh dan yang lainnya gitu ya. Itu juga harus ada gitu, karena untuk melaporkan bahwasanya memang benar ada kegiatan praktikum dan juga benar adanya penggunaan alat dan bahan saat kegiatan praktikum. Nah, makanya ada daftar hadirnya juga sebenarnya ya. Cuman saya belum cantumkan kayaknya. Oke, kemudian pengembangannya ini peningkatan sarana dan prasarana ya,
tentunya setiap zaman kadang kan berubah ya menjadi lebih canggih gitu. Makanya barang-barang yang udah mulai ketinggalan zaman itu harus ditingkatkan. Gitu. Kayak misalkan mikroskop di sini masih ada mikroskop yang menggunakan cahaya matahari gitu. Tapi sekarang sudah mulai diganti ya dengan pencahayaan menggunakan listrik ya. Oke, kemudian peningkatan kualitas SDM, digitalisasi dan otomatisasi, kerjasama dan kolaborasi, penerapan sistem audit internal. Oke, udah selesai. Oke, jadi manajemen laboratorium itu yang baik ya mencakup pengelolaan peralatan, bahan, jadwal, dan sumber daya manusia agar kegiatan praktikum dan penelitian dapat berjalan efisien, aman, dan terarah. Dan pengelolaan yang sistematis menjamin ketersediaan alat, kecepatan, penggunaan bahan, serta pengawasan keselamatan kerja. Kemudian bisa menjamin kelancaran praktikum yang menjadi bagian inti pembelajaran sains, kemudian meningkatkan keterampilan praktik siswa atau mahasiswa atau siswa ya sesuai standar industri dan akademik, mengurangi resiko kecelakaan kerja atau kerusakan alat, mendorong budaya disiplin, tanggung jawab, dan kerapihan dengan bekerja ilmiah, menjaga kebersihan dan ketertiban, menggunakan alat sesuai prosedur, melaporkan kerusakan atau insiden segera, kemudian aktif memberikan saran untuk pengembangan laboratorium. Nah itu ya untuk materi manajemen laboratorium. Jadi sebenarnya manajemen laboratorium itu nggak banyak materinya. Cuman lebih banyak ke kegiatan sehari-harinya gitu. Kayak misalkan inventarisir, ngecek-ngecek itu memang cukup lama ya. Ngecek-ngecek itu cukup lama ya. Jadi 3 lab itu kita cek semua apakah alat dan bahannya lengkap atau tidak. Kalau tidak ya harus dilengkapi gitu. Kalau nggak ada ya harus diadain. Nah makanya itulah tugas laboran. Harus sigap ketika guru itu membutuhkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Oke, mungkin untuk materi manajemen laboratorium segitu ya dari saya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat kelak nanti ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih Kak Rahmat atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya dengan Kak Rahmat, dipersilakan. Oke, atau kita mau sharing juga nggak apa-apa ya. Jadi santai aja ya. Ya, silakan monggo. Jadi ini kelas apa ya Bu kalau boleh tahu? Digabung kelas gabung. pagi, sore, non reguler. Cuman ya mahasiswanya memang tidak sebanyak angkatannya Mamat. Oh iya ya. Ya alhamdulillah ya masih ada. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Ini Mat paling dari ada mahasiswa yang bilang kakak ini bisa ibu bisa nggak PPT-nya nanti dikirim, berarti nanti minta nih PPT-nya. Boleh nanti saya kirimkan ya. Ya siap. Yang lain ayo bertanya. Kemarin padahal menggebu-gebu pengen nanya, ada narasumbernya pada canggung kayaknya. Dulu nge-aslepin anak-anak ini nggak sih? Sempat kayaknya. Ya kan? Ada yang kenal saya nggak? Enggak, kurang terkenal.
kayaknya pernah deh ini. Cynthia pernah ketemu, Agung pernah. Nah, cuma yang lainnya saya kurang paham nih, soalnya nggak on cam nih, jadi kurang kelihatan mukanya nih. Iya pernah Kak. Pernah ya. Oke. Ayo tanya, kemarin aja pengen pada nanya. Kayak sama kayak tahun waktu itu tuh ada yang nanya tuh, Resen. Ya, Siapa tuh? monggo. Cin. Izin nanya Bang, Ya, Bang Mamat ya. oke. Kira-kira bagaimana ya gitu ketika kita kan sebagai laboran gitu ya, sebagai laboran misalnya gitu, sebagai laboran tiba-tiba dihadapkan dengan suatu kasus kayak kepala labnya nggak ada, terus asisten teknisinya nggak ada gitu, yang menjadikan kerja kita itu sangat double gitu. Mungkin tips-tips aja sih, mungkin Bang Mamat pernah ngerasain gitu kerja triple job gitu, jadi satu gitu, bahkan sekaligus jadi tutornya gitu. Mungkin itu aja sih Bang yang mau tanyain, tips-tipsnya gitu untuk menghadapi kejadian seperti itu. Oke, terima kasih Arif ya. Sebenarnya sih ya di sini juga untuk kepala laboratorium itu kayaknya nggak ada deh. Jadi langsung ke laboran. Jadi ketika saya ingin mengajukan pengadaan itu langsung ke kepala sekolah ya, langsung ke Sarpras. Jadi memang untuk laboran sendiri itu seperti merangkap jadi kepala laboran ya. Jadi ketika ada sesuatu hal apapun gitu yang terjadi di laboratorium itu udah menjadi tanggung jawab saya gitu. Makanya pengawasan ini penting nih. Makanya saya sering stay di lab, takutnya ada anak-anak yang sembarangan masuk, anak-anak yang sembarangan ngambil-ngambil atau pakai-pakai alat. Nah, makanya saya stay nih di lab buat ngawasin. Kadang-kadang ke fisika, kadang-kadang ke biologi, kadang-kadang ke kimia. Nah, di situ peran yang harus kita punya gitu. Jadi kita harus lebih aware gitu sama tanggung jawab kita gitu. Dan kemudian mengenai teknisi ya. Nah, teknisi itu sebenarnya ya, teknisi itu sudah disediakan di sini ya, sudah disediakan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kita juga harus coba untuk membenahi itu gitu ketika memang ada listrik yang rusak nih atau sambungannya nggak nyampe nih. Nah, kita juga harus bisa coba untuk memperbaiki gitu. Kadang ada misalkan di sini tuh kemarin tuh ada listrik copot, cuman teknisinya nggak ada. Bingung tuh saya juga bingung. Akhirnya kita juga harus bisa ambil keputusan gitu, gimana caranya supaya kegiatan itu tetap lancar gitu, bisa bekerja. Ya akhirnya ya benerin lah sendiri, alhamdulillahnya ya bagus, baik gitu, bisa berjalan. Nah makanya sebenarnya kegiatan praktikum itu untuk jenjang SMA itu nggak terlalu banyak sebenarnya ya, nggak terlalu banyak. Jadi maksudnya nggak setiap hari ada gitu, jadi ada spare waktu yang bisa kita manfaatkan untuk kita tuh bisa ngecek-ngecek keadaan di lab gitu, sehingga nanti ketika mau dipakai ya kita bisa pakai itu. Nah kemudian untuk tutor nih, biasanya seharusnya laboran itu nggak boleh ya, nggak boleh menjadi tutor, harusnya nggak boleh karena aturan di sini nggak boleh. Cuman waktu itu ada susulan yang mengharuskan anak itu untuk melakukan praktikum ya. Nah di situ mau nggak mau saya harus menggantikan guru pembimbing tersebut. Akhirnya ya udah saya jadi tutor juga akhirnya di situ. Jadi kita juga harus bisa melihat LKPD-nya ya. Kita juga harus mempelajari LKPD-nya ya. LKPD-nya itu seperti apa. Jadi ketika anak-anak pun tanya gitu, kita juga tahu, kita juga paham gitu. Dan kita bisa menyampaikan, oh ini loh kayak gini loh, kayak gini. Makanya jangan cuman ya gue mah laboran gitu. Gue mah laboran cuman ya nyiapin alat-alat aja, enggak ya. Jadi kita juga harus paham gitu tentang materi-materinya yang akan diajarkan gitu ke siswanya. Nah jujur juga saya sebenarnya untuk
materi-materi kimia, biologi itu kurang paham ya, karena saya lulusan dari fisika juga gitu ya, jadi agak asing gitu sama itu. Cuman ya kita nggak boleh cuman ngandelin kemampuan fisika kita aja gitu, tapi kita juga harus mau belajar untuk bisa mempelajari selain fisika kayak kimianya, biologinya. Nah, itu juga harus bisa gitu ketika kita nanti tiba-tiba diamanahkan gitu untuk menjadi tutor nih praktikum di biologi, ya kita udah punya gambaran. Kita menjadi tutor di kimia, kita udah ada gambaran. Nah, itu makanya memanfaatkan waktu yang luang ini untuk kita bisa belajar gitu. Hari. Oke. Menarik. Berarti bisa dibilang itu kan hanya secara teori ya kalau kita belajar ya. Tupoksinya sebagai kepala laboran, terus laboran, teknisi gitu. Itu kan hanya sekedar teori aja ya mungkin ya gitu. Secara kenyataan di lapangannya berarti kita harus nge-backup nih, misalkan ada malfungsi di salah satu jabatan gitu, itu kita harus backup. Mungkin seperti itu ya kali ya, secara singkatnya. Ya betul, karena kita kan nggak tahu situasi kondisi yang ada gitu kan. Apalagi di sini tuh kegiatannya cukup padat. Kalau kita terlalu lama gitu menunggu nanti bakal ketinggalannya jauh. Makanya ketika memang ada waktu dan ada kesempatan di situ, ya udah kita ambil aja gitu. Dengan tentunya ya dengan kesiapan yang ada gitu. Jangan sampai kita juga nggak berani ngambil hal-hal yang nggak siap tapi tetap dilaksanakan, enggak. Tapi ketika memang ada waktu, ada kesempatan dan itu bisa dilaksanakan, yang kita laksanakan gitu tanpa harus menunggu-nunggu lagi, karena mengingat kegiatan yang cukup padat gitu. Baik, terima kasih Bang. Mungkin dari saya cukup sih. Terima kasih. Oke, thank you Aris. Oke. Any more? Any question again? Udah Oke, biasa bahasa Inggris ya? Ya, Anak-anaknya. minimal pembukaan Miss. Tuh ada tuh. Oh, nambah tuh. Yani dulu. Yani Ini silakan. Chris, abis Chris baru Talita. Selamat pagi semuanya. Aku dari kelas reguler. Izin bertanya Kak, adakah tips dan triknya nggak ya ketika kita daftar suatu pekerjaan tapi ada ketentuan bahasa Inggris, apalagi dengan posisi kakak sebagai laboran di sekolah yang berharuskan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, itu gimana caranya untuk kita tetap pede walaupun kita memiliki kemampuan nih, cuma ada memiliki keterbatasan dalam bahasa Inggris. Gimana Kak cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, cara mengatasi ketidakpercayaan diri ya. Karena jujur saya juga memang di umur-umur tertentu juga sama ya, tidak percaya diri dalam kegiatan yang saya lakukan gitu, pernah juga gitu. Jadi sebenarnya sih kita juga harus bisa membiasakan diri gitu, jangan takut salah, intinya jangan takut salah ya, karena memang sebenarnya kita juga belajar gitu kan, belajar gitu. Jadi ketika kita dapat ilmu baru nih, ya coba implementasikan ya, coba untuk dipraktikkan, karena kadang kita tuh terlalu banyak menerima materi, cuman kita tuh nggak mau mempraktikannya gitu. Itu kadang yang menjadikan ilmu yang masuk itu seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Makanya ketika kita dapat sesuatu tuh ya coba kita untuk praktekkan gitu. Dan jangan terlalu takut salah deh sekarang memikirnya gitu, karena mungkin kita ngerasa akan malu gitu, tapi toh juga nanti bakal lupa gitu, orang tuh bakal lupa sama masalah kita gitu kan, apalagi cuman masalah yang menurut saya kecil ini gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah mikirin orang lain. Sebenarnya itu tuh pikiran dari diri sendiri gitu, ngerasa malu itu pikiran dari diri sendiri kadang ya. Jadi coba untuk lawan hal itu dan
coba untuk implementasikan apa yang kamu dapat. Dan untuk di sini sih sebenarnya ya, di sini tuh sebenarnya ada les untuk guru karyawan seminggu sekali les bahasa Inggris gitu khusus gitu. Makanya kita juga staff atau karyawan dan guru-guru yang baru itu harus pakai bahasa Inggris gitu. Walaupun memang saya juga ya paling buat opening aja gitu, atau di tengah-tengah paling, atau di akhir gitu paling itu. Nah, jadi kalau memang ada waktu gitu, ya silakan bisa les gitu untuk tambahannya gitu. Tapi ya kuncinya itu ya belajar dan jangan malu gitu. Yumna Yani ya. Iya Kak, baik Kak, terima kasih Kak atas tipsnya. Oke. Lanjut ke Chris. Yanti tuh. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin Kak sebelumnya, saya Krisyanti dari kelas ekstensi. Sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, sharing aja gitu. Karena tidak setiap sekolah itu mempunyai laboran. Nah, setiap sekolah itu kalau memiliki laboran itu berarti, berarti sekolah itu mampu gitu loh. Apalagi sekolah di Jakarta itu kebanyakan ya kepala lab itu merangkap jadi seorang laboran. Jadi tidak ada yang laboran khusus tersendiri di sekolah tersebut. Khususnya tempat saya ngajar gitu. Kepala lab merangkap jadi laboran. Nah, saya mau bertanya aja sih gimana sih cara pembagian waktu. Secara kan kepala lab itu bukan berdiam diri di lab saja, melainkan dia juga guru mata pelajaran tersebut. Terus juga yang kita ketahui juga kalau misalnya di lab itu kan administrasinya banyak harus kita kelola, mulai dari inventarisin alat dan bahan, logbook, kartu peminjaman, program kerja, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada alat yang rusak setelah pembelian, berarti kan kita harus kalibrasi dulu tuh. Contoh kayak kemarin di sekolah kami tuh baru beli neraca O-House. Nah, neraca O-House ini ketika si kepala labnya itu beli pakai, dia sempat kesel karena memang ini alat nggak bisa dikalibrasi, mau dibongkar dalamnya dikeluarin segala macam itu tidak bisa dipakai, tidak bisa 0 0 0, nggak bisa seimbang. Nah, itu gimana sih Kak cara untuk pembagian waktu, apalagi kita secara waktu dan alat yang di lab itu banyak sekali, itu gimana gitu tips and triknya? Secara ya banyak sekolah itu ya memang sekarang tidak ada laboran. Apalagi yang saya tahu kemarin ketika dari pelatihan itu, laboran itu sudah tidak masuk ke dalam pendanaan BOS gitu sih. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Thank you for the question ya. Oke, jadi mengenai manajemen waktu ya. Manajemen waktu di sini sebuah kasus yang dimana kepala laboran merangkap jadi guru, jadi laboran. Wah, itu emang cukup padat ya. Mungkin di satu sisi saya juga belum pernah merasakan hal itu gitu ya. Cuman yang saya pelajari selama di sini gitu ya, ketika kita ada waktu luang ya coba untuk inventarisir aja gitu. Kadang ketika kita capek itu memang pengennya tuh leha-leha, apalagi dengan administrasi yang banyak gitu. Belum lagi ketemu siswa yang bermacam-macam gitu kan, karakternya yang bikin pusing, pening gitu. Nah, menurut saya sih ya, ketika ditugaskan hal itu ya coba dikerjakan aja lah, logowo gitu. Karena mengeluh kesah pun kita juga nggak ada yang peduli gitu, orang tuh nggak ada yang peduli gitu ya, jadi sebisa mungkin kita tuh bisa mengatur diri kita gimana sih caranya supaya semuanya tuh bisa beres. Karena kalau memang dikerjakan dalam satu waktu itu emang nggak bisa, kita tuh juga harus bertahap. Jadi kita tuh punya targetan tertentu gitu, misalkan inventarisir nih di salah satu lab, kira-kira 2 hari itu harus sudah selesai. Oke, tuh ditargetin. Jadi kita tuh setiap harinya punya target yang dimana bisa ngebangun kita tuh bahwasanya ya
targetan ini harus bisa selesaikan supaya nanti jalan-jalan ke depannya itu bisa lebih enak, bisa lebih mulus gitu. Jadi ketika nanti pun ada kegiatan praktikum ya kita bisa jalan gitu. Dan kemudian terkait tadi alat yang rusak, nah itu sebenarnya ya itu hubungin aja pihak penjualnya. Jadi ketika alat yang rusak itu kan sebenarnya kita juga harus lebih hati-hati ya, lebih aware ketika kita tuh membeli sebuah alat yang nominal cukup besar ya gitu. Makanya saya tuh ketika beli barang besar, misalkan kemarin tuh kayak kereta dinamika bermotor itu nggak terlalu besar sih, maksudnya kan lumayan gitu kan, lumayan. Itu kan ada sebuah sistem yang bekerja gitu ya, yang tidak bisa kita manualisasikan gitu. Kita tuh harus aware juga gitu sama proses kita ngebuka itu. Makanya ketika kita beli barang, kita buka, kita itu bukanya jangan langsung buka aja. Coba untuk ya kita dokumentasikan lah gitu. Takutnya ada hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh kita gitu. Nantinya entah rusakkah, entah pecahkah, entah apakah gitu. Makanya itu kita juga harus lebih aware sama alat dan bahan yang mau kita pakai, yang kita coba adakan ya gitu. Jadi untuk kedepannya nih saran saya ketika emang habis ngadain sesuatu itu coba untuk didokumentasikan ya. Karena sebagai bukti kalau memang alat yang digunakan itu tidak berjalan dengan lancar, sehingga ketika nanti ingin di refund ya bisa gitu. Oke, mungkin Oke. itu. Oke Kak, baik banget. Ya. Thank you. Oke. Oke, Talita silahkan. Saya izin bertanya Kak, saya Talita dari kelas reguler. Jadi waktu itu kan saya dan kelompok melakukan observasi ya ke salah satu sekolah SMA untuk tugas mata kuliah dari Bu Popi. Nah, laboratorium IPA di sekolah tersebut itu terbagi jadi 3 ruang terpisah, lab fisika, kimia, dan biologi. Ketiga ruang ini tuh lantainya berbeda gitu. Nah, terus di sekolah itu tuh cuma ada satu laboran, yaitu namanya Pak Toto, yang menangani ketiga laboratorium ini sekaligus. Pertanyaan saya, apakah aman dan efektif kalau hanya ada satu laboran yang bertanggung jawab atas 3 laboratorium yang berbeda? Apalagi kalau misalnya ada praktikum yang dilakukan secara bersamaan gitu di 2 lab atau 3 lab sekaligus. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian darurat nih di 2 lab dalam waktu yang sama, dan 2 lab ini tuh sama-sama membutuhkan kehadiran laborannya untuk mengatasi permasalahan di lab tersebut gitu. Kira-kira bagaimana seharusnya manajemen yang dilakukan laboran ini? Terima kasih. Oke, thank you Talita for the question. Mengenai manajemen pengawasan laboratorium ya. Jadi sama sih ya, sama berarti kayak di sini ya. Jadi ada 3 lab ya, masing-masing ada biologi, kimia, dan fisika. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya kita tuh harus membuat kalender penggunaan laboratorium. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan praktikum di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Oke, misalkan kita nih sebagai laboran menyampaikan kepada guru mata pelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kalender yang akan saya buat. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa mencantumkan tanggal-tanggal praktikum yang akan dilaksanakan, ya. Jadi ada penyesuaian yang dilakukan gitu. Jadi nanti ketika menetapkan tanggal, coba kita diskusikan tanggal-tanggal ini tuh bentrok atau tidak. Kalau memang bentrok, sebaiknya jangan sampai 3, minimal 2. Nah, makanya disitulah kita tuh perlu adanya kalender untuk mengatur kegiatan praktikumnya. Jadi ketika dalam satu waktu misalnya ada 3 praktikum dalam jam yang sama misalkan, nah itu sebaiknya itu kurang efektif menurut saya ya. Menurut saya kurang efektif karena memang nantinya ke pengawasan juga kurang gitu.
dan guru mapel juga nggak apa namanya ya, walaupun di situ gitu, tapi mereka juga perlu bantuan gitu. Nah, sebaiknya diaturlah di situ. Dan kalau misalkan analoginya gini, analoginya kita sebuah raker sebuah rapat kerja gitu. Itu kan mengkondisikan tanggal-tanggal tertentu untuk melaksanakan kegiatan, pengaturan tanggal kegiatannya. Nah, kayak itu aja gitu, kayak itu. Makanya supaya tidak bentrok karena situasinya seperti yang tadi disebutkan, takutnya ada insiden-insiden yang kurang mengenakan. Nah, makanya perlulah pengaturan tanggal penggunaan laboratorium begitu. Gimana Talita? Iya baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, silahkan the next. Dia. One is Diah ya. Yes, dia. Baik Kak, perkenalkan saya Dia dari kelas 0 reguler. Izin bertanya, pertanyaannya saya nyambung sama pertanyaan Kak Suryani tadi mengenai bahasa Inggris. Kalau Kak Suryani nanya cara buat PD, saya lebih nanya ke apa sih korelasinya belajar bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris dalam pengelolaan manajemen tersebut sama tugas-tugas laboran, tugas-tugas pengadministrasian, itu ada hubungannya nggak sih gitu? Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih. Iya, Galuh ya. Oke, mengenai pembelajaran bahasa Inggris dengan laboratorium ya. Oke, jadi ini kembali lagi kepada sistem yang berjalan di instansi tersebut. Nah, jadi memang kalau di sini tuh insya Allah kurikulumnya itu akan berganti Cambridge gitu kan. Jadi setiap staff, setiap guru itu harus bisa bahasa Inggris. Nah, makanya kenapa setiap aspek gitu ya, setiap aspek nggak hanya guru aja gitu, karyawan mulai dari TU, mulai dari laboran, kemudian keuangan dan segalanya itu mereka harus bisa bahasa Inggris karena itu tuh salah satu bentuk dari kurikulum Cambridge gitu, di mana penerapan bahasa Inggris itu dipakai, kurikulumnya itu dipakai. Jadi setiap pembelajarannya kita harus menggunakan bahasa Inggris, setiap percakapan menggunakan bahasa Inggris, bahkan nanti pun di LKPD ya mungkin kita juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, makanya kenapa penggunaan bahasa Inggris itu penting di sini gitu, karena kita akan berencana akan beralih ke kurikulum tersebut. Nah, jadi ketika nanti kita akan mengadopsi kurikulum tersebut, kita udah siap gitu dengan perubahan bahasa yang terjadi begitu. Baik Kak, berarti kalau misalkan sekolah tersebut tidak mengadopsi tadi seperti kakak kurikulum Cambridge itu tidak diwajibkan harus berkemampuan bahasa Inggris kan, gitu. Jadi tergantung kembali lagi ke sekolahnya gitu. Iya betul, ya. Tapi ya kalau memang mau gitu ya, kalau memang mau, memang pengen ya silakan belajar aja. Karena sekarang itu banyak bentuk-bentuk jurnal yang berbahasa Inggris gitu. Nantinya pun kalian mungkin akan meneliti sebuah jurnal gitu nanti yang bentuknya bahasa Inggris kah atau bentuknya bahasa apa gitu. Jadi kalau memang bisa dipelajari ya silahkan dipelajari gitu. Karena itu balik lagi, karena untuk jurnal penelitian kita nanti atau pengembangan kita nanti, bahkan ketika kita membuat suatu jurnal dan itu tuh bisa tembus ke luar negeri ya, kalau kita punya bahasa Inggris ya lebih bagus gitu. Ini tuh. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke. My pleasure. Oke. Krisyanti. Lagi atau gimana?
atau kepencet nih? Oh, Kusianti, oh silahkan. Oke, jadi mungkin sedikit masuk ya, sedikit ingin menyampaikan. Jadi saya harap sih nih yang di sini gitu kan, ya mahasiswa-mahasiswa yang menjadi laboran itu silakan asah kemampuan kalian ya. Kalau kalian nggak tahu ya silahkan tanya gitu ke yang lebih tahu. Kita punya lab ya kita coba manfaatkan. Penasaran dengan hal yang ingin kalian coba ya silahkan coba di lab gitu. Jadi mumpung masih ada waktu nih, kali aja nanti ada kesempatan bagus datang gitu di sekolah ternama, sekolah terkenal, kalian menjadi laboran, ya kalian udah siap gitu, udah mampu. Jadi kesempatan yang datang itu kalian udah punya kemampuan gitu. Sebenarnya kita tuh manusia punya kesempatan lah semuanya, punya kesempatan. Cuman di dalam kesempatan itu kita mampu nggak untuk memanfaatkannya gitu. Kadang ada kesempatan bagus, kitanya nggak mampu. Jadi ya sia-sia juga dong gitu. Makanya mulai dari sekarang, entah apapun itu hal yang memang kalian bisa coba ya silahkan coba gitu. Jadi jangan sampai kita tuh menargetkan sesuatu itu cuma nargetin doang, nggak mau usahanya gitu, nggak mau usaha belajarnya itu menurut saya kurang ya gitu. Jadi cerita sedikit ya dulu, saya itu lulus kuliah itu nggak langsung di sini. Saya itu di sini belum nyampe setahun sebenarnya ya. Saya masuk ke sini itu bulan Juli. Jadi setelah lulus, bahkan sebelum lulus saya itu kerja sebagai admin waktu dulu. Itu kan udah jauh dari jurusan saya ya. Saya jurusan fisika, saya kerjanya di admin, nggak nyambung. Cuman ya itu saya waktu itu yang pertama nggak nggak terlalu pengen di sekolah lah waktu itu, nggak terlalu pengen di sekolah. Kemudian yang kedua ya saya pengen kerja gitu, apa aja dulu deh kerja gitu. Akhirnya kerja dulu kan. Yang ketiga di sana ada hobi yang bisa saya kembangkan gitu. Hobi yang saya kembangkan, karena kan hobi saya kan main bola gitu. Kebetulan di sana juga ada tim bola gitu yang bisa ngembangin saya gitu. Akhirnya saya ke sana. Akhirnya ya itulah ketika kita punya kemampuan dan ketika di situ bisa profit ya, kita bisa menghasilkan ya kenapa nggak kita coba gitu. Saya akhirnya nyoba hampir setahun. Akhirnya ya saya memutuskan kembali untuk hijrah ke dunia pendidikan kembali gitu. Akhirnya saya setelah di sana dan kebetulan di sini lagi membutuhkan laboran, alhamdulillah saya dapat. Waktu itu saya bersaing dengan 5 orang. Ada dari ITB, ada dari UNJ, ada dari UIN, ya masya Allah lah dari kampus-kampus ternama gitu. Cuman mungkin kudarullahnya ya rezeki mah sudah ada yang ngatur. Alhamdulillah saya keterima walaupun saya dari Unindra gitu ya, yang kampus yang maksudnya kurang terkenal gitu mungkin di kalangan luar sana gitu. Tapi ya alhamdulillah, makanya itu kita tuh sebagai lulusan Unindra gitu jangan mau kalah lah ya sama lulusan-lulusan di luar sana gitu. Ketika kita punya kemampuan ya tunjukkan gitu. Jangan malu-malu, coba untuk explore juga gitu. Ketika ada hal-hal yang baru coba kita cari tahu. Nah, dari situ kita bisa tuh untuk nambah-nambah ilmu, nambah-nambah pengetahuan. Nah, jadi walaupun kita nggak di PTN gitu ya, karena kan PTN itu kedengarannya wah gitu, tapi ya tergantung orangnya juga gitu. Kita kuliah di mana aja ya, kalau kita mampu meningkatkan diri kita ya kita bisa jauh di atas mereka gitu. Yuk makanya mumpung masih belajar nih di Unindra ya, coba manfaatkan waktu, manfaatkan keadaan yang ada ya, nanti suatu saat pasti ada kesempatan yang kalian dapatkan, kalian udah siap untuk menghadapi kesempatan itu. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi mungkin.
Nah, ini juga Bu Popi itu dosen pembimbing saya ya, dosen pembimbing saya. Jadi baik ya orangnya ya. Jadi kalau kalian mau sharing, mau apa, silakan ke Bu Popi nih. Orangnya welcome. Jadi masalah apapun insya Allah selesai. Saya ngerasa temen aja Mas, apa adik kelas gitu. Jadi ya sama temen-temen mahasiswa gitu ya, karena satu alma mater ya, jadi ya kayak temen aja gitu, nggak sungkan. Cuman beda status aja, saya dosen, temen-temen mahasiswa gitu. Seumuran ya Bu. Makanya alhamdulillah saya lihat gitu ya, oh ternyata alumni Unindra itu kebanyakan ya itu ya jadi laboran. Karena saya pun berpengalaman Mat, dulu saya lulus dari Unindra, saya ke sekolah itu saya dulu jadi kepala laboran, merangkap guru yang Kris ditanya itu lumayan keteteran sama modal ikhlas gitu kan, apalagi di negeri gitu kan, beda sama di swasta, apalagi Mamat internasional ya, pasti ibaratnya lebih menjanjikan gitu kan dari segi finansial gitu. Jadi apa ya, ya memang kalau di dunia kerja khususnya ya apapun pekerjaannya selagi itu kita masih dapat penghasilan ya mau nggak mau dikerjakan gitu ya Mat ya. Tadi Mamat bilang nggak peduli misalnya kita belum bisa, nggak peduli kita modal nekat, asal pede gitu. Kayak saya tadi kaget juga pas lihat first impression melihat Mamat lagi gitu kan. Saya tahu ya Mamat dulu ketika mahasiswa, terus kan, wih Mat udah makin keren aja gitu kan. Terus juga masih, alhamdulillah komunikasi masih sering terjaga gitu ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar. Jadi saya tuh pengen apa ya, karena ketika kita akan mempertahankan, terutama itu akreditasi, mempertahankan juga kuantitas serta kualitas. Nah itu silaturahmi itu harus terjaga gitu kan. Jadi ketika saya butuh alumni, saya juga butuh teman-teman